Di jantung kota Malang, di tengah hiruk-pikuk perumahan modern, tersembunyi sebuah kisah kelam yang menolak untuk dilupakan. Setiap malam, bayangan putih kusam merayap di atas atap genteng, sebuah siluet mengerikan yang mengawasi dalam diam. Ini bukan sekadar cerita rakyat, ini adalah kenyataan pahit yang dialami oleh Risa, seorang mahasiswi yang tak sengaja terseret dalam misteri ini. Bersiaplah, karena Anda akan dibawa masuk ke dalam lorong-orong gelap, sebuah teror yang nyata, di mana arwah penasaran dan kutukan masa lalu bangkit kembali, siap untuk merebut ketenangan siapa saja yang berani mengusik rahasianya. Kisah ini akan membuat bulu kuduk Anda berdiri, dan mungkin Anda tidak akan pernah melihat atap rumah dengan cara yang sama lagi. Malam itu, dinginnya udara bulan Juni di Malang terasa menusuk tulang, menembus jaket tebal yang membalut tubuh Risa. Jam menunjukkan pukul 12.17 dini hari. Suara jangkrik bersahutan, sesekali diselingi lolongan anjing yang terdengar begitu pilu dari kejauhan. Risa, seorang mahasiswi tingkat akhir yang sedang mengerjakan skripsi, mengusap matanya yang perih. Tugasnya menumpuk, tenggat waktu semakin dekat, dan kafein seolah tak lagi mempan mengusir kantuk. Ia menghela napas panjang, mencoba memfokuskan pandangannya pada layar laptop yang memancarkan cahaya biru pucat. Sejak 3 minggu terakhir, ada yang aneh dengan lingkungan sekitarnya, tepatnya di kawasan perumahan sederhana tempat ia mengontrak sebuah kamar di Jalan Candi Mendut. Bukan suara-suara aneh atau bisikan misterius, melainkan sesuatu yang lebih konkret, sesuatu yang terlihat namun terasa begitu absurd untuk dipercaya. Awalnya, ia mengira itu hanya kelelahan dan halusinasi akibat kurang tidur. Beberapa tetangga di sekitar kontrakannya, terutama Ibu Warsini dan Pak Tejo yang rumahnya bersebelahan, mulai membicarakan hal yang sama. Mereka mengaku melihat sosok aneh di atas genteng rumah pada larut malam. Sosok itu, menurut deskripsi mereka, menyerupai pocong. Risa awalnya hanya menanggapi dengan senyuman skeptis. Ia tidak percaya tahayul, apalagi hantu. Sebagai seorang calon sarjana psikologi, ia cenderung mencari penjelasan logis untuk setiap fenomena. Namun, keraguan itu mulai merayap masuk ke benaknya ketika ia sendiri mulai mengalami hal serupa. Beberapa malam yang lalu, saat ia keluar dari kamarnya untuk mengambil minum di dapur, pandangannya tak sengaja terpaku pada jendela. Jendela itu menghadap langsung ke deretan atap genteng rumah-rumah tetangga. Dalam remangnya cahaya bulan yang menyelinap di antara awan, ia melihatnya. Siluet putih menjulang tinggi persis di atas genteng rumah Ibu Warsini. Jantungnya sontak berdebar kencang. Itu bukan kain jemuran atau benda lain yang bisa dijelaskan secara rasional. Bentuknya terlalu jelas, terlalu menyerupai sesosok manusia yang terbungkus kain kafan dengan bagian atas yang sedikit melengkung, seolah-olah tanpa kepala yang jelas. Risa mematung, menahan napas. Ia mencoba mengedipkan mata beberapa kali, berharap itu hanya ilusi optik. Namun, sosok itu tetap di sana, tak bergerak, seolah sedang mengawasi. Ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya merayap dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Malam ini, ketakutan itu kembali. Saking sibuknya dengan skripsi, ia sempat melupakan kejadian itu. Namun, kini, suara lolongan anjing yang semakin intens, ditambah dengan bisikan angin di sela-sela pepohonan, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia memutuskan untuk menutup laptopnya, tidak bisa lagi fokus. Dengan langkah ragu, ia mendekati jendela kamarnya. Jendela itu sedikit tertutup tirai tipis, namun masih memungkinkan pandangan keluar. Ia
menyibak tirai itu perlahan. Dinginnya malam langsung menyergap, membuat Risa menggigil. Pandangannya menyapu atap-atap rumah di seberang. Tidak ada apa-apa. Ia menghela napas lega, mungkin hanya perasaannya saja. Namun, saat ia hendak berbalik, matanya menangkap sesuatu. Di atas genteng rumah Pak Tejo, kali ini bukan lagi sekadar siluet. Sosok itu tampak lebih jelas, lebih solid. Kain kafan putihnya tampak kusam, seperti telah lama terkubur. Ada sedikit bercak kehitaman di beberapa bagian, entah itu lumut atau sesuatu yang lebih mengerikan. Kali ini, sosok itu tidak mematung. Ia tampak duduk dengan kedua lutut ditekuk ke dada, seperti sedang merenung. Posturnya kaku, tidak wajar, namun jelas menunjukkan pergerakan dari posisi berdiri sebelumnya. Rasa dingin yang hebat menjalari tubuh Risa. Ia bisa merasakan keringat dingin membanjiri punggungnya meskipun suhu udara sangat rendah. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Matanya terpaku pada sosok itu, tidak bisa berkedip. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini tidak nyata, ini hanyalah imajinasinya. Namun, jantungnya berdebar sangat kencang, memompakan adrenalin ke seluruh tubuhnya. Ada sesuatu yang sangat salah, sangat tidak wajar. Sosok itu tetap duduk di sana, seolah tahu ia sedang diperhatikan. Perlahan, sangat perlahan, kepala sosok itu mulai terangkat. Risa menahan napas. Ia tidak bisa melihat wajahnya, hanya kegelapan yang pekat di balik balutan kain kafan. Tapi ia tahu, ia merasakannya. Tatapan itu tertuju padanya. Tiba-tiba, suara lolongan anjing di luar semakin nyaring, disusul dengan suara benda terjatuh yang keras dari arah rumah Ibu Warsini. Risa terlonjak kaget. Ia mengalihkan pandangannya sesaat ke arah suara itu, lalu kembali ke atap rumah Pak Tejo. Sosok itu telah menghilang. Kekosongan di atas genteng itu terasa lebih menakutkan daripada keberadaan pocong itu sendiri. Risa merasakan kakinya lemas. Ia mundur perlahan hingga punggungnya membentur dinding. Nafasnya terengah-engah, paru-parunya seperti tercekik. Jelas, ini bukan lagi imajinasi. Ini adalah kenyataan. Dan kenyataan itu jauh lebih mengerikan dari semua cerita horor yang pernah ia dengar. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia harus menemukan penjelasan, karena ia tahu pocong itu akan kembali. Dan entah mengapa, ia merasa bahwa kedatangan pocong itu bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, atau sesuatu yang ingin ia lakukan. Malam itu, Risa tidak bisa tidur. Ia menghabiskan sisa malamnya dengan pikiran berkecamuk, dihantui oleh siluet putih di atas genteng dan tatapan kosong yang ia rasakan. Ia harus berbicara dengan Ibu Warsini dan Pak Tejo besok pagi. Mungkin mereka tahu lebih banyak. Pagi itu, mentari malang bersinar cerah, seolah menghapus jejak kengerian malam. Namun, bagi Risa, kecerahan itu tak mampu mengusir bayangan hitam yang menyelimuti pikirannya. Dengan langkah gontai, ia menuju rumah Ibu Warsini. Aroma melati dari kebun kecil di depan rumah Ibu Warsini menyambutnya, kontras dengan suasana hatinya yang muram. Ibu Warsini, seorang janda paruh baya dengan senyum ramah dan mata yang selalu memancarkan kehangatan, sedang menyiram tanaman. "Pagi, Bu," sapa Risa, mencoba menutupi kegelisahannya. "Wah, pagi juga, Nduk Risa. Kok pucat begitu? Kurang tidur ya?" tanya Ibu Warsini, memperhatikan wajah Risa yang memang terlihat lelah. Risa mengangguk pelan. "Begini, Bu, saya mau tanya. Soal yang Ibu ceritakan tempo hari. Soal sosok di atas genteng itu." Seketika, senyum di wajah Ibu Warsini memudar. Matanya yang hangat kini memancarkan sorot cemas. "Oh, itu toh. Kirain kenapa?" "Iya, Nduk. Saya sudah sering melihatnya.
hampir setiap malam Jumat Kliwon kalau tidak salah. Kadang di genteng rumah saya, kadang di genteng Pak Tejo. Kadang cuma berdiri, kadang seperti merangkak. Ibu Warsini bergidik. Awalnya saya kira mimpi buruk, tapi Pak Tejo juga melihatnya. Jadi kami yakin itu bukan halusinasi. Merangkak? Tanya Risa. Bulu kuduknya meremang. Sosok yang ia lihat duduk itu sudah cukup mengerikan. Iya, Nduk. Pelan-pelan sekali, seperti orang kesusahan. Tapi anehnya, dia tidak pernah membuat suara. Jelas Ibu Warsini, suaranya mengecil. Dan Nduk tahu, sudah sebulan ini, setiap kali pocong itu muncul, selalu ada kejadian aneh di sekitar sini. Barang-barang di rumah saya sering jatuh sendiri, atau tiba-tiba pintu terbuka, padahal sudah terkunci. Risa mengernyitkan dahi. Benda jatuh? Seperti tadi malam, Bu. Ibu Warsini menatap Risa dengan tatapan menyelidik. Nduk Risa dengar juga? Iya, semalam guci kesayangan saya di ruang tamu tiba-tiba jatuh pecah. Padahal tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Jantung Risa berdesir. Berarti suara yang ia dengar tadi malam, tepat setelah ia melihat pocong itu bergerak di atap Pak Tejo, berasal dari rumah Ibu Warsini. Ini semua terhubung. Apa Ibu tahu kenapa sosok itu muncul, Bu? Apa ada hubungannya dengan sejarah di daerah ini? Ibu Warsini menghela napas panjang. Jujur saja, Nduk, saya juga tidak tahu pasti. Tapi ada cerita lama di kampung sebelah sebelum perumahan ini dibangun. Katanya, dulu di sini ada makam tua, makam keluarga yang dulunya kaya raya, tapi mati secara misterius, satu keluarga. Ada yang bilang kena santet, ada yang bilang diracun, tapi cerita itu sudah lama sekali, Nduk. Anak-anak zaman sekarang, mana ada yang tahu? Makam tua? Risa mencoba mencerna informasi itu. Apakah mungkin pocong itu salah satu dari mereka? Ibu Warsini mengangkat bahu, matanya menerawang jauh. Bisa jadi, Nduk, tapi kok baru sekarang munculnya? Perumahan ini sudah berdiri hampir 30 tahun. Baru sebulan ini saja kejadiannya aneh-aneh. Risa pamit pada Ibu Warsini. Otaknya bekerja keras menghubungkan potongan-potongan teka-teki. Setelah itu, ia menemui Pak Tejo, seorang pensiunan guru SD yang terkenal lugu dan jujur. Pak Tejo menguatkan cerita Ibu Warsini, bahkan menambahkan detail yang membuat Risa semakin merinding. Dia itu kadang seperti mencari sesuatu. Nduk, kata Pak Tejo, matanya tampak gelisah. Kepalanya kadang menunduk, seperti sedang melihat ke bawah, ke arah rumah. Tapi saya tidak pernah melihat wajahnya. Selalu gelap, kosong. Apa ada yang aneh dengan rumah ini, Pak? Atau tanah di bawahnya? Tanya Risa. Pak Tejo terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan keraguan. Sebenarnya, ada satu hal, Nduk. Dulu, waktu saya baru pindah ke sini, tukang bangunannya pernah cerita. Katanya, waktu menggali pondasi rumah ini, mereka menemukan semacam peti kayu tua, tapi kecil, tidak seperti peti mati. Mereka tidak berani membukanya, langsung dikubur lagi di tempat yang sama, tapi agak lebih dalam. Peti kayu tua? Risa merasa ada jarum es yang menusuk jantungnya. Apa mereka tahu isinya? Tidak ada yang tahu persis, Nduk, tapi mereka bilang ada tulisan kuno di atasnya, seperti mantra atau doa. Mereka sangat ketakutan, jadi buru-buru menimbunnya lagi. Tapi setelah itu, beberapa tukang yang terlibat pembangunan rumah saya ini, ada yang sakit-sakitan, bahkan ada yang meninggal dunia karena kecelakaan aneh. Jelas Pak Tejo, suaranya bergetar. Informasi ini bagai pencerahan sekaligus kutukan bagi Risa. Peti kayu tua dengan tulisan kuno, makam keluarga misterius, dan pocong yang kini gentayangan mencari sesuatu. Mungkinkah peti itu adalah kuncinya? Atau mungkin peti itu adalah penyebabnya? Risa mengucapkan terima kasih kepada Pak Tejo dan kembali ke kontrakannya.
Ia membuka laptopnya lagi, bukan untuk mengerjakan skripsi, melainkan untuk mencari informasi tentang mitos pocong dan cerita-cerita horor yang berhubungan dengan peti mati atau makam yang diganggu. Ia menemukan beberapa artikel tentang pocong yang gentayangan karena tidak sempurna penguburannya atau karena ada sesuatu yang hilang dari jasadnya. Ia juga membaca tentang benda-benda berharga yang terkubur bersama mayat yang konon bisa memicu kembalinya arwah penasaran. Semakin ia menggali, semakin ia merasa ketakutan. Semua petunjuk mengarah pada satu kesimpulan. Pocong itu adalah arwah penasaran yang mencari sesuatu yang mungkin terkubur di bawah salah satu rumah di perumahan ini. Dan sepertinya pocong itu tahu bahwa Risa telah melihatnya, bahkan mungkin merasakan kegelisahannya. Ia harus segera mencari tahu kebenaran di balik semua ini sebelum malam tiba lagi dan sosok putih itu kembali menampakkan diri, membawa serta bisikan dari masa lalu yang tak ingin Risa dengar. Malam ketiga, sejak Risa mulai fokus menyelidiki fenomena pocong ini, terasa lebih panjang dan mencekam. Hujan deras mengguyur Malang sejak sore, membuat suasana semakin dingin dan suram. Kilat sesekali menyambar, menerangi jendela kamar Risa, disusul guntur yang menggelegar, menambah kengerian di hatinya. Risa tahu, dalam kondisi cuaca seperti ini, kecil kemungkinan pocong itu akan muncul di atap. Namun, ia tidak bisa mengusir perasaan gelisah yang terus menghantuinya. Ia sudah berbicara dengan Ibu Warsini dan Pak Tejo, mendapatkan informasi penting tentang makam tua dan peti kayu misterius. Kini, ia harus mencari tahu lebih banyak. Ada satu hal yang mengganjal pikirannya. Lokasi tepat makam tua itu. Ibu Warsini hanya mengatakan, di kampung sebelah sebelum perumahan ini dibangun. Informasi itu terlalu samar. Risa memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia ingat pernah melihat peta lama Malang di perpustakaan kota saat ia riset untuk mata kuliah sejarah lokal. Mungkin peta itu bisa memberikan petunjuk. Pagi harinya, setelah hujan reda dan matahari kembali menyinari, Risa segera bergegas ke perpustakaan kota. Perjalanan terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada beban tak kasat mata yang menghimpit pundaknya. Sesampainya di sana, ia langsung menuju bagian arsip peta lama. Ia mencari dengan saksama, lembar demi lembar, hingga akhirnya menemukan peta Malang dari tahun 1980-an, sebelum perumahan tempat ia tinggal dibangun. Jantung Risa berdegup kencang saat matanya menyapu area yang kini menjadi perumahan Candi Mendut. Di sana, di bagian yang kini menjadi blok rumah Ibu Warsini dan Pak Tejo, tertera sebuah simbol kecil dengan tulisan samar, makam keluarga priayi. Riza bisa merasakan hawa dingin merayapi punggungnya. Ini dia, ini adalah petunjuk yang ia cari. Makam tua itu benar-benar ada dan lokasinya persis di bawah rumah-rumah yang kini dihantui. Ia memotret peta itu dengan ponselnya, menyimpan bukti penting ini. Setelah itu, ia kembali ke kontrakannya. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Jika pocong itu adalah salah satu arwah dari makam keluarga priayi itu, mengapa ia baru muncul sekarang? Dan apa yang ia cari? Apakah peti kayu misterius yang ditemukan tukang bangunan itu ada hubungannya dengan makam tersebut? Sore harinya, Risa memberanikan diri untuk kembali mengunjungi Pak Tejo. Ia menunjukkan foto peta itu. Pak Tejo terkejut, namun tidak terlalu heran. Jadi benar ya, Nduk, saya sudah curiga dari dulu. Memang sering ada cerita-cerita aneh tentang daerah ini sebelum jadi perumahan. Pak, apa Bapak masih ingat persis di mana tukang bangunan itu menemukan peti kayu itu? Tanya Risa, suaranya sedikit bergetar.
Mungkin itu kunci dari semua ini. Pak Tejo mengerutkan kening, mencoba mengingat. Waktu itu saya tidak di lokasi pas penggalian, Enduk. Tapi mereka bilang, itu di bawah kamar tidur saya. Persis di bawah ranjang saya sekarang. Tapi dikubur sangat dalam, Enduk. Lebih dari 2 meter di bawah tanah. Risa merasakan perutnya mual. Jadi, pocong itu muncul di atas genteng dan peti misterius itu terkubur di bawah rumah. Apakah pocong itu mencoba menyampaikan pesan tentang peti itu? Ataukah pocong itu sendiri adalah penjaga dari peti tersebut? Malam kembali tiba, membawa serta kegelapan dan kengerian yang lebih pekat. Risa tidak bisa lagi menunda. Ia merasa harus melakukan sesuatu, meskipun ia tidak tahu persis apa. Rasa penasaran bercampur ketakutan memacu adrenalinnya. Ia memutuskan untuk mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang peti itu, meskipun itu berarti harus berhadapan dengan kegelapan dan potensi bahaya. Ia menunggu hingga larut malam, memastikan semua penghuni kontrakan sudah terlelap. Jam menunjukkan pukul 1.30 WIB. Dengan senter kecil di tangan dan hati yang berdebar kencang, ia menyelinap keluar dari kamarnya. Ia tahu ini gila, sangat gila. Tapi ia tidak bisa lagi diam. Ia harus ke rumah Pak Tejo. Ia berjalan mengendap-endap di samping rumah Pak Tejo, mencoba melihat apakah ada sesuatu yang aneh. Hujan semalam menyisakan genangan air di mana-mana dan tanah menjadi lembek. Risa melihat ke atas genteng, memastikan tidak ada sosok putih di sana. Kosong. Rasa lega sesaat menyelimutinya, namun segera tergantikan oleh ketegangan yang lebih besar. Tiba-tiba ia melihatnya. Di tanah yang lembek di samping rumah Pak Tejo, tepat di bawah area yang menurut Pak Tejo adalah kamar tidurnya, ada bekas jejak kaki. Bukan jejak kaki manusia biasa. Jejak itu sangat panjang, seperti jejak kaki yang menyeret, dengan jarak antar jejak yang tidak wajar. Dan yang paling mengerikan, jejak itu terlihat seperti bekas ikatan di kaki, meninggalkan pola yang aneh dan mengerikan di lumpur. Itu adalah jejak kaki pocong. Jantung Risa berdegup tak karuan. Pocong itu tidak hanya di atap, ia juga bergerak di tanah, mungkin mencari sesuatu yang terkubur di bawah rumah Pak Tejo. Atau mungkin ia mencoba menggali sesuatu. Risa mundur perlahan, ketakutan mencekiknya. Ia hampir terjatuh karena kakinya gemetar. Ia harus segera kembali ke kontrakannya. Ia sudah mendapatkan lebih banyak petunjuk daripada yang ia harapkan, dan petunjuk itu lebih mengerikan dari yang bisa ia bayangkan. Ia bergegas kembali ke kamarnya, mengunci pintu, dan merapatkan selimut. Ia tidak bisa tidur. Bayangan jejak kaki pocong itu terus terbayang di benaknya, disusul dengan pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi di bawah rumah Pak Tejo? Dan mengapa pocong itu begitu gigih? Risa tahu penyelidikan ini semakin berbahaya, tapi ia tidak bisa berhenti. Ia harus menemukan jawaban sebelum pocong itu berhasil menemukan apa yang ia cari, atau sebelum ia menjadi korban berikutnya dari misteri gelap ini. Setelah malam yang penuh kengerian dengan penemuan jejak kaki aneh di samping rumah Pak Tejo, Risa merasa harus bertindak lebih cepat. Ketakutan itu bercampur dengan tekad kuat untuk mengungkap misteri ini. Ia tahu bahaya mengintai, tapi rasa penasaran dan keinginan untuk membantu Ibu Warsini dan Pak Tejo lebih besar. Pagi harinya, Risa kembali ke Pak Tejo, kali ini dengan membawa secangkir teh hangat dan ekspresi serius. "Pak, saya melihat jejak kaki aneh di samping rumah Bapak tadi malam. Seperti jejak kaki pocong." Risa mencoba berbicara sepelan mungkin agar tidak menakuti Pak Tejo lebih dari yang seharusnya. Wajah Pak Tejo langsung memucat. Ia menatap Risa dengan mata melebar. "Jadi,
Jadi dia sudah turun dari atap, Nduk? Astagfirullah. Saya sudah bilang, ini bukan main-main. Saya takut, Nduk. Saya takut sekali. Kita harus mencari tahu apa isi peti itu, Pak, kata Risa dengan keyakinan. Meskipun dalam hati ia juga dilanda ketakutan. Menurut Bapak, apakah ada kemungkinan peti itu berisi sesuatu yang berharga, yang mungkin hilang atau dicuri, sehingga arwahnya gentayangan? Pak Tejo berpikir keras. Saya tidak tahu persis, Nduk. Tapi dulu, ada cerita tentang keluarga priayi itu. Mereka punya pusaka yang sangat sakti. Keris kuno namanya. Konon, keris itu selalu dikuburkan bersama pemiliknya. Tapi, setelah keluarga itu meninggal misterius, keris itu tidak pernah ditemukan. Orang-orang mengira hilang dicuri atau terbawa bencana. Tapi, kalau memang peti itu berhubungan dengan makam mereka, mungkinkah keris itu ada di dalam peti itu? Rasa dingin menjalar di punggung Risa. Keris kuno, pusaka yang hilang, pocong yang mencari sesuatu. Semua mulai masuk akal. Mungkin pocong itu adalah salah satu anggota keluarga priayi yang gentayangan karena pusaka keluarga mereka tidak bersama mereka di alam baka. Atau lebih mengerikan lagi, pocong itu adalah penjaga pusaka itu yang merasa terusik. Kita harus menemukan peti itu, Pak, kata Risa, suaranya mantap. Atau setidaknya, kita harus melaporkannya ke pihak yang berwenang. Mungkin ada tim arkeolog atau ahli sejarah yang bisa membantu. Pak Tejo menggelengkan kepala. Nduk, ini bukan perkara ilmu pengetahuan. Ini perkara gaib. Kalau kita salah langkah, bisa celaka. Lagi pula, siapa yang akan percaya cerita kita? Kita bisa dianggap gila. Risa mengerti kekhawatiran Pak Tejo. Menceritakan tentang pocong dan peti berisi keris kuno kepada polisi atau pihak berwenang jelas bukan pilihan yang bijak. Mereka akan menertawakannya atau lebih buruk, menganggapnya gila. Mereka harus bertindak sendiri. Pak, kalau begitu, bisakah Bapak bantu saya mencari cara untuk melihat peti itu? Tanya Risa. Ada nada putus asa dalam suaranya. Kita tidak perlu menggali, cukup melihat. Mungkin dari luar. Pak Tejo tampak ragu, namun akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, Nduk, tapi saya tidak akan ikut campur langsung. Saya akan bantu mencari alat, tapi Nduk harus hati-hati. Ini sangat berbahaya. Pak Tejo menawarkan untuk membantu Risa mencari alat-alat yang mungkin bisa digunakan untuk melihat ke dalam tanah tanpa harus menggali terlalu dalam. Mereka berdua memutuskan untuk menggunakan semacam bor tanah manual yang kecil yang biasanya digunakan untuk mengambil sampel tanah. Bor itu tidak akan merusak pondasi rumah, namun cukup untuk membuat lubang kecil yang bisa dimasukkan kamera endoskopi mini. Malam harinya, dengan peralatan seadanya yang dipinjam dari teman Pak Tejo yang berprofesi sebagai tukang kebun, mereka mulai beraksi. Pak Tejo mengamati dari jauh, sementara Risa dengan jantung berdebar mulai mengebor tanah di bawah kamar tidur Pak Tejo, persis di titik yang disebutkan Pak Tejo sebagai lokasi penemuan peti. Hawa dingin merayap dari tanah, bahkan di dalam rumah yang tertutup rapat. Setiap putaran bor terasa begitu berat, seolah ada energi tak kasat mata yang menghalangi. Keringat dingin membasahi punggung Risa, meskipun suhu ruangan cukup dingin. Setelah beberapa waktu, akhirnya bor itu menembus sesuatu yang keras. Suara tok terdengar samar, namun cukup membuat Risa tersentak. Ia segera berhenti mengebor. Lubang yang dibuatnya tidak terlalu besar, cukup untuk memasukkan kamera endoskopi mini yang sudah ia siapkan. Dengan tangan gemetar, Risa memasukkan kamera itu ke dalam lubang. Layar kecil di ponselnya menunjukkan gambar yang buram, dipenuhi tanah dan kegelapan. Ia menggeser-geser kamera, mencari. Tiba-tiba, gambar itu menjadi lebih jelas.
Ada sebuah objek samar-samar terlihat. Bentuknya kotak, terbuat dari kayu yang sudah lapuk. Permukaannya dihiasi ukiran-ukiran yang aneh, seperti simbol-simbol kuno. Ini dia, peti kayu misterius itu. Risa merasakan napasnya tertahan. Ia mendekatkan ponselnya, mencoba melihat lebih detail. Lalu, matanya terbelalak. Di bagian atas peti itu, ada sebuah ukiran siluet pocong. Siluet itu tidak seperti ukiran biasa. Ia tampak begitu hidup, seolah-olah menyeringai dalam kegelapan. Dan di bawah ukiran pocong itu, terukir sebuah tulisan kuno yang sama, persis dengan yang disebutkan Pak Tejo. Tulisan itu berbunyi, "Penjaga pusaka terkunci di dalam, jangan kau usik jiwa yang merana." Risa merasakan seluruh tubuhnya merinding hebat. Tulisan itu adalah peringatan. Pocong itu bukan hanya arwah penasaran, tetapi penjaga. Penjaga dari pusaka yang terkunci di dalam peti. Dan sekarang, pusaka itu sepertinya telah hilang, atau entah bagaimana terpisah dari peti itu. Tiba-tiba, sebuah suara berat dan serak berbisik tepat di telinganya, seolah-olah berasal dari dalam tanah itu sendiri. Suara itu begitu dekat, begitu nyata, membuat Risa hampir menjatuhkan ponselnya. "Kembalikan, milikku!" Risa berteriak, jeritan yang tertahan di tenggorokan. Ia segera menarik kamera dari lubang, membuang bor itu, dan berlari menjauh dari tempat itu. Jantungnya berdebar kencang, memompa darah dengan begitu cepat hingga ia merasa akan pingsan. Ia tidak salah dengar. Suara itu nyata, dan itu adalah suara pocong. Ia mengurung diri di kamarnya. Tubuhnya gemetar, tak terkendali. Rahasia yang terkubur dalam itu kini telah terkuak. Pocong itu adalah penjaga keris pusaka yang hilang. Dan suara itu adalah ancaman. Mereka tidak bisa lagi berdiam diri. Mereka harus menemukan keris itu, atau setidaknya mencari tahu siapa yang memilikinya dan mengembalikannya ke tempatnya semula. Jika tidak, Risa tahu teror ini tidak akan pernah berakhir, dan mungkin saja nyawa mereka akan menjadi taruhannya. Malam itu, Risa tidak bisa tidur sama sekali. Suara bisikan serak yang ia dengar di samping peti kayu di bawah tanah terus terngiang-ngiang di telinganya. "Kembalikan, milikku." Ketakutan yang ia rasakan jauh melampaui segala cerita horor yang pernah ia dengar. Ini nyata, sangat nyata, dan ia kini menjadi bagian dari misteri kelam ini. Pagi harinya, Risa dengan wajah pucat dan mata bengkak karena kurang tidur menemui Pak Tejo. Ia menceritakan semua yang terjadi, termasuk suara bisikan dan ukiran peringatan di peti. Pak Tejo terkejut, bukan kepalang, wajahnya ikut memucat. "Jadi, benar keris pusaka itu ada di dalam peti itu, Nduk?" tanya Pak Tejo. Suaranya bergetar. Risa mengangguk lesu. "Tidak, Pak. Menurut ukiran itu, keris itu hilang. Dan pocong itu, dia adalah penjaga keris itu. Dia ingin kerisnya kembali." Pak Tejo menghela napas panjang. Air mukanya menunjukkan keputusasaan. "Lalu bagaimana, Nduk? Kita tidak tahu siapa yang mencuri keris itu atau di mana keberadaannya sekarang." Risa terdiam. Pertanyaan itu terus menghantuinya semalam suntas. Siapa yang mencuri keris itu? Dan mengapa pencurian itu terjadi puluhan tahun yang lalu, namun pocong itu baru muncul sekarang? Pasti ada pemicunya. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benak Risa. "Pak, apakah ada orang yang pernah tinggal di rumah ini sebelum Bapak? Atau apakah ada cerita tentang keluarga pemilik rumah ini sebelum Bapak?" Pak Tejo mengerutkan kening, mencoba mengingat. "Ada, Nduk. Keluarga yang pertama kali menempati rumah ini namanya Pak Hadi. Dia seorang kolektor barang antik, kalau tidak salah. Tapi dia tidak lama tinggal di sini, hanya sekitar setahun. Setelah itu dia pindah, katanya karena sering sakit-sakitan aneh.
Dia sering mengeluh pusing dan sesak napas. Istrinya juga jadi pendiam dan sering melamun. Risa merasa ada secercah harapan. Pak Hadi, kolektor barang antik. Risa merasa teka-teki ini semakin terkuak. Mungkinkah Pak Hadi yang menemukan keris itu dan membawanya pergi? Apa Bapak tahu di mana Pak Hadi tinggal sekarang? Tanya Risa. Matanya berbinar. Pak Tejo menggelengkan kepala. Tidak tahu persis, Nduk. Tapi terakhir saya dengar, dia pindah ke daerah Dau di perumahan yang baru. Tapi itu sudah lama sekali, Nduk. Risa segera memutuskan. Ia harus mencari Pak Hadi. Mungkin ia adalah kunci dari semua ini. Dengan bantuan Pak Tejo yang akhirnya bersedia membantu, Risa mulai mencari informasi tentang Pak Hadi. Pak Tejo mencoba menghubungi beberapa kenalan lamanya, dan setelah beberapa jam, mereka berhasil mendapatkan alamat Pak Hadi. Malam itu juga, Risa dan Pak Tejo memberanikan diri untuk pergi ke rumah Pak Hadi di Dau. Jaraknya lumayan jauh, dan suasana malam yang sepi membuat perjalanan terasa lebih mencekam. Risa membawa serta ponselnya dengan rekaman ukiran di peti mati dan jejak kaki pocong. Ia harus meyakinkan Pak Hadi bahwa ini bukan sekadar takhayul. Sesampainya di perumahan yang dituju, Risa dan Pak Tejo menemukan rumah Pak Hadi. Rumah itu tampak terawat, namun ada aura dingin yang menyelimutinya. Mereka mengetuk pintu. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya dengan rambut memutih dan wajah kusam membuka pintu. Itulah Pak Hadi. Risa langsung menjelaskan maksud kedatangan mereka tanpa berbasa-basi. Ia menunjukkan foto-foto dan rekaman yang ia miliki. Pak Hadi mendengarkan dengan saksama. Wajahnya menunjukkan perubahan ekspresi dari kebingungan menjadi ketakutan, lalu akhirnya keputusasaan. Jadi, dia masih mencari, ya? Gumam Pak Hadi, suaranya pelan dan bergetar. Risa menatapnya dengan tajam. Siapa yang Bapak maksud, Pak Hadi? Dan apa yang Bapak ketahui tentang keris itu? Pak Hadi menghela napas panjang. Air matanya mulai menetes. Saya menyesal, Nak. Saya sangat menyesal. Dulu, waktu saya menempati rumah itu, saya memang menemukan keris itu. Saya menemukannya terkubur tidak terlalu dalam, di bawah kamar tidur utama. Saya pikir itu hanya kebetulan, sebuah keris tua yang mungkin ditinggalkan pemilik lamanya. Saya tidak tahu bahwa itu adalah pusaka penting dan ada penjaganya. Pak Hadi menceritakan bahwa setelah ia menemukan keris itu, kehidupannya berubah drastis. Ia sering sakit-sakitan, mengalami mimpi buruk yang mengerikan tentang sosok pocong yang terus mengejarnya. Istrinya juga sering kerasukan dan berbicara dalam bahasa kuno yang tidak mereka pahami. Mereka mencoba menjual keris itu, namun setiap kali mereka melakukannya, pembeli selalu mengalami nasib buruk, bahkan ada yang meninggal dunia secara misterius. Akhirnya, Pak Hadi memutuskan untuk menyembunyikan keris itu di rumahnya, tidak berani menjualnya lagi. Saya tidak pernah tahu bahwa pocong itu adalah penjaga keris itu, kata Pak Hadi, suaranya serak. Saya pikir itu hanya takhayul dan keris itu hanya membawa sial. Saya menyimpannya di sini, di lemari besi ini. Pak Hadi menunjuk ke sebuah lemari besi besar di sudut ruangan. Keris itu harus dikembalikan, Pak Hadi, kata Risa dengan tegas. Pocong itu terus gentayangan karena dia mencari kerisnya. Dia tidak akan berhenti sampai keris itu kembali ke tempat asalnya, atau setidaknya kembali ke tangannya. Pak Hadi mengangguk pasrah. Saya tahu, Nak. Saya sudah mencoba membuangnya, tapi selalu kembali ke rumah saya. Saya sudah mencoba banyak cara, tapi tidak ada yang berhasil. Kita harus mengembalikannya ke tempat asalnya, Pak, kata Risa. Di dekat peti itu, di mana dia seharusnya berada.
Pak Hadi terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan keraguan. Tapi bagaimana caranya? Saya takut. Kita harus melakukannya, Pak, kata Risa. Demi keselamatan kita semua dan demi ketenangan arwah itu. Malam itu, Risa, Pak Tejo, dan Pak Hadi membuat rencana. Mereka akan mengembalikan keris itu ke tempat semula, ke dekat peti kayu di bawah rumah Pak Tejo. Ketakutan itu masih ada, namun tekad untuk mengakhiri teror ini jauh lebih besar. Mereka tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan sang penjaga. Malam berikutnya adalah malam yang paling dinantikan, sekaligus paling menakutkan bagi Risa, Pak Tejo, dan Pak Hadi. Hujan kembali turun. Kali ini tidak terlalu deras, namun cukup untuk menambah kesan mistis pada suasana. Dengan jantung berdebar kencang dan perasaan campur aduk antara ketakutan dan harapan, mereka bertiga berkumpul di rumah Pak Tejo. Pak Hadi membawa sebuah kotak kayu tua yang di dalamnya terbungkus kain beludru hitam. Di dalamnya tersembunyi keris kuno yang menjadi biang keladi dari semua teror ini. Keris itu tampak kuno, bilahnya berwarna kehitaman dengan ukiran-ukiran yang rumit. Ada aura dingin yang terpancar darinya, seolah-olah menyimpan energi yang tak terjelaskan. Risa telah menyiapkan peralatan untuk menggali lubang kecil di bawah kamar tidur Pak Tejo, tepat di atas lokasi peti kayu misterius. Kali ini, mereka tidak akan hanya mengintip, tetapi akan menguburkan kembali keris itu di tempat yang seharusnya. Dengan bantuan senter, Risa mulai menggali. Setiap kali cangkulnya menyentuh tanah, ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Pak Tejo dan Pak Hadi berdiri di dekatnya. Wajah mereka tegang, sesekali melirik ke arah jendela, seolah takut akan kemunculan sosok putih itu. Setelah beberapa saat, cangkul Risa membentur sesuatu yang keras. Ia tahu itu adalah peti kayu yang sudah lapuk. Dengan hati-hati, ia membersihkan tanah di sekitarnya. Ukiran siluet pocong di atas peti itu tampak lebih jelas dalam cahaya senter, seolah-olah menatap mereka. Dan tulisan kuno itu, penjaga pusaka terkunci di dalam, jangan kau usik jiwa yang merana, kini terasa seperti sebuah peringatan yang mengerikan. Sudah siap, Pak Hadi? Tanya Risa, suaranya sedikit bergetar. Pak Hadi mengangguk, tangannya gemetar saat ia membuka kotak kayu itu. Dengan perlahan, ia mengambil keris kuno itu dari bungkus beludru. Cahaya senter memantul pada bilah keris, menciptakan kilatan yang mengerikan. Kita harus mengembalikan ini agar dia tenang, gumam Pak Tejo, matanya tertutup rapat, seolah sedang berdoa. Risa mengambil keris itu dari tangan Pak Hadi. Ia bisa merasakan energi dingin yang memancar darinya. Dengan hati-hati, ia meletakkan keris itu di samping peti kayu, di dalam lubang yang telah ia gali. Setelah itu, ia menimbunnya kembali dengan tanah, berharap ini akan mengakhiri semua teror. Mereka bertiga berdiri dalam diam, menanti. Tidak ada suara, kecuali tetesan air hujan dari atap. Udara terasa dingin, namun entah mengapa, Risa merasakan hawa panas tiba-tiba menjalar di sekitarnya. Suasana menjadi hening, terlalu hening. Tiba-tiba, suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Kali ini tidak pilu, melainkan seperti lolongan yang penuh kesakitan. Lalu, terdengar suara gesekan yang menyeramkan, seperti kain yang bergesekan dengan kasar. Suara itu berasal dari atas, dari arah atap rumah Pak Tejo. Risa, Pak Tejo, dan Pak Hadi sontak mendongak. Dan di sanalah ia, sosok pocong itu, berdiri tegak di atas genteng, membelakangi mereka. Kain kafannya yang kusam tampak bergerak-gerak ditiup angin. Ia tidak bergerak, hanya berdiri mematung, seolah sedang mengawasi. Jantung Risa berdegup kencang. Ia mengira setelah keris itu dikembalikan, pocong itu akan menghilang.
Tapi ia masih ada. Namun kali ini ada yang berbeda. Perlahan, sangat perlahan, dari balik kain kafan yang menutupi kepalanya, samar-samar terlihat sesuatu. Bukan wajah yang jelas, melainkan seperti 2 titik merah menyala yang muncul dari kegelapan. Titik-titik itu tampak seperti sepasang mata yang memancarkan kemarahan atau mungkin kepuasan. Dan kemudian, secara perlahan, sosok itu mulai membungkuk. Tidak seperti sebelumnya yang duduk atau merangkak, kali ini ia membungkuk ke arah keris yang baru saja dikuburkan. Lalu, dengan gerakan yang lebih cepat dari yang Risa bayangkan, sosok itu melompat. Bukan melompat ke bawah, melainkan melompat ke atas, semakin tinggi, menghilang di antara gelapnya langit malam dan rimbunnya dedaunan pohon mangga. Keheningan kembali menyelimuti. Risa, Pak Tejo, dan Pak Hadi saling pandang, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Pocong itu telah menghilang. Benarkah ia sudah tenang? Beberapa hari berlalu, malam-malam kembali terasa normal. Tidak ada lagi lolongan anjing yang pilu, tidak ada lagi suara benda jatuh, dan yang paling penting, tidak ada lagi penampakan sosok putih di atas genteng. Risa bisa tidur nyenyak, skripsinya pun berjalan lancar. Ibu Warsini dan Pak Tejo juga merasakan ketenangan yang sama. Mereka percaya bahwa teror pocong itu telah berakhir. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, sekitar 2 minggu setelah kejadian itu, Risa terbangun oleh suara gemuruh yang aneh. Bukan guntur, melainkan seperti suara tanah yang bergeser dari bawah. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera keluar dari kamarnya dan mendapati Pak Tejo dan Ibu Warsini sudah berada di luar rumah mereka. Wajah mereka pucat pasi. "Enduk Risa, lihat itu," bisik Ibu Warsini menunjuk ke arah rumah Pak Tejo. Risa mendongak. Di atas genteng rumah Pak Tejo tidak ada siapa-siapa. Namun, di tanah di samping rumah Pak Tejo, tepat di tempat mereka menguburkan keris itu, sebuah lubang besar menganga. Tanah di sekitarnya tampak berantakan, seperti baru saja digali dengan paksa. Dan di tepi lubang itu, ada beberapa ikatan kain kafan yang terlepas, berserakan di tanah yang basah. Risa, Pak Tejo, dan Ibu Warsini hanya bisa terdiam, terpaku oleh pemandangan mengerikan itu. Keris itu telah kembali, namun lubang itu seolah-olah ada sesuatu yang baru saja keluar dari sana, atau sesuatu yang baru saja dibawa pergi. Risa kemudian menyadari mereka telah mengembalikan keris itu, tapi mereka telah membangun rumah di atas makam tua, dan pocong itu adalah penjaga dari makam itu. Mereka telah mengembalikan apa yang seharusnya ia jaga, namun mereka tidak mengembalikan kedamaiannya. Pocong itu mungkin tidak lagi mencari kerisnya, tetapi ia kini terganggu secara permanen. Ia telah mengetahui bahwa ada makhluk hidup yang mengetahui rahasianya, dan ia tidak akan pernah tenang selama orang-orang ini masih berada di atas tempat peristirahatannya. Kini bukan lagi pocong yang mencari keris, tapi pocong itu kini bebas terbang karena ikatan kafannya telah terlepas. Dengan kerisnya yang kembali, kekuatannya bertambah. Teror itu belum berakhir. Ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Mereka telah membangun rumah di atas sebuah makam, dan arwah penjaga itu tidak akan pernah memaafkan mereka. Ia akan terus menghantui, bukan lagi karena pusaka, melainkan karena terganggu dan terlepas dari ikatan dunianya. Risa menatap lubang hitam di tanah itu, dan ia tahu mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibangunkan. Dan kini ia, Pak Tejo, dan Ibu Warsini akan hidup dalam ketakutan abadi karena mereka telah mengusik ketenangan yang seharusnya menjadi milik sang penjaga makam. Kisah ini tidak berakhir dengan tenang, melainkan dengan sebuah ancaman yang lebih besar,
dan keyakinan bahwa di dunia ini ada batas antara alam manusia dan alam gaib yang tidak boleh dilanggar. Ingatlah, terkadang ketenangan adalah ilusi, dan apa yang kita anggap hanya sebuah cerita bisa jadi adalah bisikan nyata dari masa lalu. Di setiap sudut kota, di setiap atap rumah, mungkin ada mata yang mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri. Karena di dunia ini ada beberapa rahasia yang seharusnya tetap terkubur, dan beberapa arwah yang tidak akan pernah menemukan kedamaian. Jadi, ketika malam tiba dan Anda mendengar suara gemerisik di atas genteng, tanyakan pada diri Anda, apakah itu hanya angin ataukah sesuatu yang lain telah terlepas?